Pak Ronald? Pak? Pak? Ditanyain sama istrinya, Pak. Cepat sembuh ya, nanti biar ketemu sama istrinya. Jangan dilepas, jangan dilepas. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semua tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Ada sekitar 39 kamera dari segala penjuru dunia. Dan malam hari ini waktu Bali, pagi waktu Indonesia, pagi waktu Philadelphia, kita senang sekali kalau ada Bro Ronald dan Ibu Risma. Oke. Ya, nama Risma terkenal menjadi menteri sosial sekarang. Haleluya. Kalau ini nanti menjadi menteri. Ya, haleluya. Ya, baik. Menteri sosial. Kalau itu sosial, ini sosial. Oh, enggak. Ya, pasti diberkati. Puji Tuhan, Ibu Risma ini akan punya kesaksian yang luar biasa. Dan hari ini kita akan mewawancarai Pak Ronald dan Ibu Ronald. Ibu Ronald aja ya. Ibu Ronald dan Pak Ronald. Supaya kita semua akan dikuatkan. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang diberkati dengan kesaksian Pak Ronald minggu yang lalu? Wow, haleluya. Baik, Pak Ronald, kita akan interview Pak Ronald sedikit nanti yang banyak Ibu Ronaldnya. Haleluya, haleluya. Tapi nggak apa-apa, karena temanya hari ini adalah The Power of Prayer, kuasa dari doa. Pak Ronald mungkin boleh cerita sedikit bagaimana pertama kali merasa atau sadar bahwa Bapak kena COVID-19 dan setelah itu masuk rumah sakit dan diangkat ke surga. Mungkin boleh cerita brief apa yang terjadi. Silakan Pak Ronald. Baik, untuk sebelumnya kami dari Bali mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya. Tahun yang baru, semangat yang baru, dan berkat-berkat Tuhan yang baru menyertai kita semua di tempat ini ya. Haleluya. Jadi tadi mungkin sedikit banyak ada yang sudah pernah mengikuti kesaksian saya. Ya, saya adalah penyintas COVID-19 di bulan September kemarin terkena COVID karena saat itu keadaannya memang di Bali itu lagi banyak-banyaknya yang terkena COVID, bahkan ventilator itu di rumah sakit itu habis, Pastor, dan itu susah sekali. Itu juga kasih karunia Tuhan juga. Tuhan kasih bukakan satu ventilator ada gitu. Seharusnya kalau nggak kepasang itu mungkin saya juga gimana ya caranya Tuhan ya. Akhirnya keadaannya nggak begitu baik karena 30% saturasi oksigen saya itu sangat lemah. Tendangan darah ke semua tubuh saya itu memang tidak begitu lancar karena tendangan darah dari oksigen yang disuplai juga sangat rendah gitu ya Bapak Ibu. Itu rentan terjadi namanya gagal jantung. Nah, orang 60-70 aja sudah harusnya lewat gitu. Tapi karena kasih karunia Tuhan dan penyataan Tuhan yang sempurna atas hidup saya pun masih hidup sampai saat ini karena kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini melihat saya ini hidup ini, itu karena Tuhan memang. Brother Ronald, kita ada klipnya. Boleh Bro Hendra kita pasang klipnya 1 menit. Ya, biar teman-teman tahu keadaan dari Bro Ronald yang sesungguhnya gimana. Hampir semua separuh belum tahu. Silakan. Bro Ronald boleh komen ya. Nah. Oh ya, ini saya lagi berdoa. Saya tour guide di Bali, Bapak Ibu. Jadi saya dikenalnya tour guide Haleluya. Jadi semua orang-orang yang berwisata di Bali, mereka selalu tahu saya itu tour guide Haleluya gitu. Karena setiap perjalanan saya selalu katakan Haleluya, Haleluya. Nah, ini usaha saya tour guide bersama rekan-rekan saya, dan saya juga melayani di GBI Miracle Service Bali. Ini saya juga pemain musik, dan saya juga melayani pengemis-pengemis ya di pinggir jalan, berdoa buat mereka juga. Nah, ini waktu saya masih
ini ya masih kurus-kurusnya. Dan banyak orang-orang Bali yang mengenal Yesus gitu ya. Ini Pak bersama Pastor Paul Wijaya. Nah, ini obat-obatan yang saya terima. Nah, ini saya keadaan sakit sudah sangat kronis ya Bapak Ibu, kritis ya. Nah, ini saya dalam keadaan sudah memasang ventilator. Nah, ini hari berikutnya ketika 14 hari kemudian saya siuman. Nah, ini keadaan tangan saya sudah pucat dan keadaannya tubuh saya itu sudah gelap ya Bapak Ibu. Karena darah itu semua turun gitu ya. Jadi memang keadaannya sudah seperti mayat gitu. Nah, ini saya ketika saya sembuh. Puji Tuhan, haleluya, ini saya turun 25 kilo Bapak Ibu. Karena 14 hari koma, tidak dapat makan minum ya. Cairannya cuma minum cairan aja dari selang itu. Ya, ini saya sembuh ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bro Ronald, setelah Anda koma, tolong ceritain bagaimana Anda diangkat ke surga. Ceritanya begitu, naik Garuda, naik merpati, atau naik apa? Silakan. Haleluya. Ya. Ini sedikitnya karena ini tentang kuasa doa ya Bapak Ibu ya. Jadi saya diangkat itu pada waktu saya lagi koma, itu sangat lemah Bapak Ibu karena memang detak jantungnya itu cuma begini aja Bapak Ibu. Harusnya kan begini biasanya panjang ya. Nah, itu agak kecil. Nah, pada waktu saya koma, saya terbuka mata saya lihat plafon di atas langit-langit ruangan ICU itu terang. Tapi ini bukan terangnya karena lampu, tapi karena ada perpindahan sinar di situ yang sendirinya berbeda. Nah, ketika sinar itu semakin terang di plafon itu, saya naik Bapak Ibu. Naik, tubuh saya itu terbang dari tempat tidur saya dan saya naik ke atas. Nah, pada waktu itu saya langsung berada di sebuah taman. Yang saya terkagumnya dengan taman indah itu, ada suara yang memanggil saya dari sebelah kanan saya. Suara itu memanggil saya begini, Ronald, Ronald, anakku, anakku, gitu. Lalu saya lihat pribadi di sebelah kanan saya itu lari mengejar saya dengan muka yang begitu terang dan dengan jubah putih, terus ada selendang ya, bisa dikatakan selendang warna merah di tubuhnya, terus dia lari mengejar saya dan memeluk saya Bapak Ibu. Dan pribadi ini ketika saya dipeluk itu, saya merasakan damai, kasih, saya merasakan kekuatan yang luar biasa, energi yang masuk di dalam tubuh saya, dan waktu itu saya merasakan damai itu, dan saya tahu saya sedang dipeluk Tuhan saat itu, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan kuasa doa, saya pada waktu Tuhan memeluk saya, itu saya diperlihatkan ya, pada waktu saya lagi dipeluk Tuhan itu, lalu tiba-tiba saya berada di sebuah dimensi, tiba-tiba penglihatan di tengah pelukan itu, saya tiba-tiba melihat diri saya, Bapak Ibu. Saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari saya kecil sampai saya di ruangan ICU itu, saya melihat Tuhan ada bersama saya, berjalan bersama saya. Saya diselamatkan Tuhan dari batu kecil itu hingga saya tidak jatuh dari sepeda itu dan tidak kena gegar otak karena ternyata Tuhan tiup batu itu di depan sepeda itu dan saya diselamatkan dari sepeda itu. Dan waktu saya juga lari keluar dari rumah dan diusir bapak saya ke kuburan ya, tidur di samping kuburan itu ada ular yang mau menggigit saya, tapi Tuhan di situ hadir dan mengusir ular itu dan saya tidak digigit ular itu. Itu saya melihat pernyataan Tuhan seperti itu dasarnya. Saya nggak sadar Bapak Ibu kalau Tuhan itu ternyata selamatkan saya selama itu. Saya baru diperlihatkan Tuhan saat itu. Nah, saya sampai bertanya sama Tuhan. Brother Ronald, wow, luar biasa kesaksiannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat. Wow. Brother Ronald, minggu lalu Brother Ronald sharing bahwa Brother Ronald diperlihatkan wajahnya mama yang sedang berdoa. Jadi mungkin pertanyaannya waktu itu kenapa Tuhan mengizinkan Brother Ronald bisa sehat lagi, kuat lagi? Karena doa mama. Silakan sharing dan tolong encourage kepada mama-mama yang ada di sini untuk semangat berdoa bagi suami
dan juga bagi anak-anaknya. Silakan. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Beberapa minggu lalu Hari Ibu ya, buat ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang luar biasa yang menjadi penolong buat Bapak Ibu, buat keluarganya, buat anak-anaknya. Selamat Hari Ibu ya. Saya itu bulan Desember kemarin ya, dan saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan ya benar kata Pastor. Saya bertanya sama Tuhan ketika saya melihat penglihatan ya, kok bisa ya Tuhan menyertai saya dari kecil sampai saya ada di ruangan ICU itu, dan Tuhan sedang memegang dada saya waktu saya lagi dipasang ventilator dan saya itu nggak gagal jantung ya Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kok engkau bisa bersama aku ya di situ ya gitu. Terus lalu Tuhan membawa saya pada sebuah ruangan itu gelap, dan saya melihat saya ada 2 tempat tidur. Saya tahu itu saya tidur di situ sama adik saya di double bed itu. Terus single bed itu ternyata ada mama saya. Dan saya lihat mama saya sedang menyalakan lilin di atas tempat tidur itu. Lalu saya melihat dia membuka Alkitab, dia berlutut di bawah tempat tidur itu, di samping tempat tidur itu, dan dia seperti berdoa begini. Tetapi keadaannya saya melihat mama saya mukanya lembam Bapak Ibu. Jadi terluka di sini, di sebelah kanannya itu lembam warna biru, terus berdarah di sebelah kirinya. Jadi ada darah, dan ini juga ada darah gitu. Jadi saya lihat mama saya lagi habis dipukul bapak saya malam itu. Saya baru tahu itu mama saya lagi kesakitan gitu. Dia berdoa, dan dia bilang gini, Tuhan Yesus, jaga anak saya Ronald dan Rismond, dan ampuni kesalahan suamiku karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin setan sedang bekerja di hatinya. Tolong ampuni dia Tuhan Yesus. Aku mengasihi dia bilang begitu. Di situ saya lihat mama saya berdoa. Saya dengar doa itu. Saya lihat mama saya berdoa. Saya lihat saya tidur di tempat tidur itu sama adik saya. Tapi saya baru lihat itu, dan saya nangis Bapak Ibu. Sebenarnya lagi saya lihat, mama, makasih Mak. Baru tahu aku ternyata mama berdoa buat saya. Makanya Tuhan jaga saya lihat penglihatan itu. Tapi saya lihat di situ di samping, di tempat tidur itu ada Tuhan di sampingnya lagi duduk di tempat tidur itu sambil melihat mama saya, dilusnya rambutnya mama saya gini. Terus Tuhan ngomong gini sama mama, aku jagai anakmu, aku janji sama kamu. Haleluya, puji Tuhan. Karena mamanya Bro Ronald berdoa, Bro Ronald dijagai Tuhan. Sebentar lagi saya akan panggil Pastor Ronald. Haleluya. Sekarang kita pindah ke Menteri Kesehatan, Ibu Risma. Iya, biar nggak tegang. Bu Risma, gimana rasanya waktu dengar berita bahwa suami terkasih kena COVID? Terus boleh cerita progresnya dan bagaimana Ibu berdoa selama Brother Ronald koma. Silahkan, kami ingin mendengar kuasa doa yang dahsyat. Terima kasih. Shalom buat semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya mau bilang Tuhan itu baik ya, nyata. Jadi doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Dan saya merasakan itu benar-benar kekuatan doa tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi dulu saya nggak pernah berpikir bahwa memang kalau dibilang bahwa wanita itu Tuhan ciptakan untuk jadi penolong ya, karena laki-laki butuh ditolong Bapak Ibu. Jadi saya melihatnya gini ya, kebaikan Tuhan itu, suami saya sakit COVID pada saat itu, dan Bapak Ibu tahu saat COVID itu kan keadaan virus ya yang akan menyebar saat itu, dan Tuhan tambahkan saya tuh kasih yang itu di luar kemampuan saya Bapak Ibu. Bahkan waktu dia batuk, dia sakit, kami awalnya pengen isolasi mandiri berdua gitu, tapi suatu ketika ternyata di hari ke-3 dan sampai mau ke hari ke-4 suami saya sudah tidak kuat lagi, dan Tuhan kasih hikmat saya untuk saya harus bawa suami saya ke rumah sakit. Dan keadaan suami saya di rumah sakit itu tidaklah semakin baik Bapak Ibu, jadi semakin keadaannya kritis dan kronis, kalau dibilang sebenarnya tidak ada harapan gitu. Dan saat itu saya merawat dia, bahkan saya tidur sama dia saat itu.
Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, suami saya lagi sakit COVID. Tolong beri saya sehat, Tuhan. Saya kasih imun tubuh yang kuat. Walaupun keadaan COVID, orang bilang itu bisa menular, tapi saya percaya saya punya Tuhan. Saya bilang gitu. Dan ketika suami saya dibawa ke rumah sakit, Bapak, Ibu, Saudara, keadaan dia semakin hari semakin tidak baik. Bahkan untuk dipasang ventilator, jujur hati saya berontak gitu. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus seperti ini? Kalau saya mengeluh atau saat itu saya harus bersyukur, jujur nggak bisa Bapak Ibu keadaan seperti itu. Saya harus mau minta tolong sama siapa, saya harus mau teriak sama siapa. Saat itu suami saya, Bapak Ibu, saya ingat sekali itu sekitar jam 3 pagi, saya ditelepon pihak rumah sakit bahwa dibilang, Ibu mohon maaf, pasien Pak Ronald napasnya sudah 1212 dan dia harus cepat dipasang ventilator. Dan saat itu dia sempat menolak dipasang ventilator karena mungkin dia ngerasa dan dia ngelihat orang yang pasang ventilator sakit. Dan saya bilang gini, Tuhan tolong gitu. Sampai akhirnya saya minta sama suster, saya boleh nggak video call sama suami saya gitu. Dan waktu saya video call sama suami saya sudah sempat nyerah. Dia bilang gini, enggak, saya nggak mau pasang ventilator. Saya capek kalau memang udah Tuhan mau panggil gitu. Tapi saya bilang gini, enggak, kamu harus pasang ventilator. Aku aja nggak nyerah dalam keadaan. Aku minta sama Tuhan, kenapa kamu harus nyerah dalam keadaan? Aku bilang gitu. Dan pada akhirnya suami saya dipasang ventilator. Dan saat itu Bapak Ibu, saya yang mau bilang Tuhan baik ya. Dan di saat tidak ada dasar untuk saya berharap, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini, apalagi di saat kondisi suami lagi kritis, kronis, yang tidak ada pengharapan, dokter berkata seperti itu. Tapi saya cuma mau bilang, enggak, saya pasti percaya bahwa Tuhan akan bekerja atas suami saya. Saya percaya pasti suami saya sembuh sekalipun saat itu COVID, tapi saya percaya ya Tuhan pasti berikan dan dia akan menang atas maut. Bapak Ibu, justru saat saya berdoa bukan besoknya semakin baik, tidak Bapak Ibu, tapi semakin buruk. Tapi saya diajarkan Tuhan untuk kamu percaya padaku, apa kamu percaya apa yang dilihat pada diri. Jujur saat itu hampir mau nyerah dengan keadaan, tapi saya bilang enggak, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin bahwa saya percaya bahwa Tuhan Allah sanggup untuk melakukan hal yang di luar dari kemampuan manusia gitu. Sekalipun tidak ada dasar untuk saya bisa berharap, saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi benar-benar ya Bapak Ibu, kekuatan doa itu luar biasa ya. Saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menyertai di dalam, dan apapun yang kita doakan mungkin saat ini belum waktunya Tuhan menjawab, tapi Tuhan itu pasti menjawab. Ketika saya percaya gini, kalau kita mau berdoa sama Tuhan, ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, kamu harus yakin bahwa kamu sudah menerimanya. Walaupun saat itu belum waktunya kamu menerima, tapi kamu harus yakin bahwa kamu sudah pasti menerimanya. Karena apa ya, Tuhan itu mengajarkan bahwa doa itu ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, berarti kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Berarti kita sudah kita sudah percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang ambil alih dalam masalah kita. Kadang kita berharapkan, kalau sedangkan kita masih sebagai manusia, kita berdoa dan kita melihat keadaan itu tidak semakin baik, itu disitulah Tuhan bekerja. Apakah kita berharap sama Tuhan, apakah kita hanya menyerah pada keadaan? Itu yang saya alami, dari itu benar-benar bahwa Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Terima Dan kasih Bu benar-benar apa yang Risma. kita doakan Wow, luar biasa. Bu Risma boleh cerita sedikit bagaimana caranya Bu Risma berdoa selama 14 hari? Kan koma ini, di rumah sakit. Gimana caranya berdoa? Kalau boleh bersaksi, tuntunan Tuhan gimana? Silakan. Jadi saya sebenarnya enggak, Bapak Ibu, berdoa enggak yang Tuhan dengan berdoa yang kata-kata bagus, enggak sih Bapak Ibu. Justru dengan berdoa dengan hati yang hancur gitu. Tuhan suka dengan hati yang hancur, karena dengan hati yang hancur Tuhan lagi membentuk hati seseorang.
kadang kita gimana ya, saat itu entah kenapa saya harus ke rumah sakit setiap hari dan saya harus berlutut di situ berdoa. Sebenarnya kita bisa berdoa di mana saja, Tuhan juga melihat Bapak Ibu. Tetapi saya hanya bilang, Tuhan, saya hanya bisa melakukan bagian ini. Saya tahu suami saya lagi berjuang antara hidup dan mati di situ. Bagian saya hanya bisa berdoa dan berlutut. Dan supaya Tuhan mendengar, dan saya percaya Tuhan minta belas kasihan Tuhan di situ, Bapak Ibu. Dan itu yang saya lakukan setiap hari sampai Tuhan, saya minta hati Tuhan tertegun gitu untuk mendengar jawaban dan menjawab doa saya. Itu yang saya alami dan yang Tuhan taruh di hati saya saat itu. Kalau boleh tahu Bu Risma berdoanya di rumah sakit di mana dan apa yang dokter bilang atau nurse bilang, ibu ini kok datang terus berdoa, silakan boleh sharing. Saat itu ya Tuhan pakai dokter juga ya Bapak Ibu. Jadi saya sempat khawatir, saya bilang, Dok gimana ya, suami saya kena COVID, saya harus bagaimana gitu. Dan saya tahu itu Tuhan lagi pakai dokter untuk ngomong sama saya. Dia bilang bahwa ibu jangan khawatir gitu. Dia bilang, kami medis, walaupun sekalipun kami medis, tapi semua kuasa itu punya yang di atas, kata dokter ngomong seperti itu. Kalau ibu khawatir dan ibu takut, bagaimana kami yang berada di garda depan gitu. Dan di situ saya diteguhkan Tuhan gitu secara tidak langsung. Terus saya bilang, dokter saya mohon izin, boleh saya datang ke rumah sakit untuk saya bisa, walaupun saya tidak bisa melihat suami saya secara langsung, tapi saya bisa berdoa di situ supaya suami saya sembuh. Dan dokternya bilang, boleh silakan ibu kalau ibu mau. Dan kami juga senang kalau misalnya dengan cara itu bisa membuat keluarga juga bisa terobati gitu. Tapi saya lakukan itu saat itu, entah kenapa hati saya pengen ke rumah sakit setiap hari Bapak Ibu. Walaupun keadaan memang harusnya, walaupun saat itu saya negatif, tapi harusnya saya bisa duduk tenang. Tapi nggak tahu, hati saya nggak bisa, saya harus berdoa di situ, saya harus minta Tuhan, saya pengen Tuhan tertegun, saya pasti lihat karyanya Tuhan atas hidup kami gitu. Dan itulah Tuhan itu luar biasa ya. Saya minta Tuhan, saya sehat, saya kuat di tengah COVID situasi ini. Kamu gimana? Semua orang menanyakan saya, khawatir saya, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih saya itulah ya, kekuatan doa dan kekuatan seorang istri ya, maksudnya bisa benar-benar Tuhan taruh gitu ya. Dan Tuhan kasih saya sehat dan kasih kekuatan imun tubuh yang kuat. Itu benar-benar saya mengucap syukur dan saya bisa berdoa buat suami saya. Dan saya berdoa di rumah sakit, saya bisa tanya sama suster di mana suami saya dirawat. Di situ Bu gitu, boleh saya di situ menghadap kemana, saya tanya gitu, menghadap ke situ Ibu gitu. Dan saya nggak peduli saat itu orang lalu lalang, saya hanya bisa berlutut setiap hari. Saya hanya minta belas kasihan Tuhan turun atas suami saya. Tuhan tolong turun belas kasihan-Mu atas suami saya yang berjuang di sini, baik itu setiap orang yang ada di rumah sakit sini. Tuhan, kami minta Tuhan hadirat-Mu turun. Aku minta Tuhan belas kasihan-Mu mengasihi suamiku. Aku bilang, setiap hari aku berkatakan Mazmur 91 Bapak Ibu, dan itu saya nggak pernah putus-putusnya saya berdoa. Saya minta Tuhan turun tangan di situ. Sekalipun kenyataannya tidaklah saat itu baik ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan berkarya gitu. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Wow. Bu Risma, saya dengar Pak Ronald 14 hari. Jadi Bu Risma kalau nggak salah datang ke rumah sakit berlutut juga hampir 14 hari kan, nggak peduli apa kata orang, berdoa saja di situ. Pernah enggak ada pikiran, aduh Tuhan, doaku kok nggak dijawab-jawab, sampai kapan ini aku berdoa, kok Ronaldnya belum bangun-bangun, masih koma. Kira-kira ada perasaan khawatir atau takut atau merasa doanya belum dijawab? Silahkan sharing. Kenapa Anda terus berdoa? Pasti ya Bapak Ibu, khawatir, kekhawatiran itu pasti ada ya. Saya kalau dibilang khawatir, wah khawatirnya luar biasa. Saya membayangkan, aduh Tuhan, kalau seandainya
kalau itu terjadi, saya hanya bisa melihat suami saya hanya berjarak berapa meter dan hanya bisa lihat lewat Zoom dong Tuhan. Saya nggak ngebayangin saat itu, saya sempat ngebayangin hal yang tidak diinginkan, bahkan soal pemakaman itu saya ngebayangin yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi saya bilang enggak Tuhan, enggak, saya patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Saya patahkan, saya percaya suami saya sembuh, suami saya pasti akan melewati ini semua dan dia menang atas maut. Saya perkatakan itu Bapak Ibu Saudara, dan jujur kekhawatiran saya itu saya membuat bahwa bilang saya nggak tahu kenapa ya. Jadi waktu pas saya tahu suami saya kritis, saya hanya bisa berlari di taman, saya hanya bisa nangis, hanya bisa sujud sama Tuhan. Saya nangis di taman itu, saya bilang, Tuhan, nggak ada lagi yang saya bisa harapkan di dunia ini. Nggak ada. Saya cuma bisa punya Tuhan. Dan tiba-tiba saya dikuatkan gini. Tiba-tiba saya bilang gini. Tiba-tiba saya pas lagi saya bersujud, berdoa, dan tiba-tiba saya diingatkan gini. Di pundak saya bilang gini. Kenapa kamu harus melihat masalah itu? Harusnya kamu lihat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Saat itu Bapak Ibu, saya hampir kecelakaan karena pulang dari rumah sakit. Saya terlalu memikirkan kekhawatiran saya. Saya terlalu memikirkan kekhawatiran saya. Hingga saya nggak fokus saat waktu saya pulang dari rumah sakit mau ke rumah. Dan saya hampir kecelakaan. Di situ Tuhan menegur saya Bapak Ibu. Dan waktu saya hampir mau kecelakaan, tiba-tiba Tuhan langsung tiba-tiba saya diingatkan lagi, tiba-tiba langsung motor saya langsung bisa menepi, dan di situ langsung Tuhan ingatkan, segitukah kamu tidak percaya kepadaku, kata Tuhan. Dulu Tuhan tolong, apakah sekarang aku tidak sanggup menolongmu, kata Tuhan. Apakah kamu sebegitunya kamu tidak percaya kepadaku, kata Tuhan. Dan aku jelasin gini, Tuhan, ampuni aku kalau aku seperti ini, aku tidak aku khawatir segitu. Aku mengatakan bahwa aku khawatir dan segala macam. Dan Tuhan ingatkan, kamu harus percaya bahwa suamiku lagi bersamaku. Dia lagi bersamaku dan dia akan kembali. Dan di situ aku mendengar suara Tuhan dan di situ aku percaya suamiku akan balik. Aku percaya bahwa suamiku akan balik. Dan di situ banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan Pak Tim Hardono juga Bu Indrawati berdoa buat kami. Dan di situ saya diteguhkan, saya percaya bahwa suami saya orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dia pasti akan melewati semua dan dia pasti sembuh gitu Bapak Ibu. Dan akhirnya walaupun besoknya saya melihat bahwa keadaan tidaklah baik gitu, tapi saya pegang janji Tuhan gitu. Ketika saya berdoa, saya pasti menerimanya gitu. Walaupun keadaan di depan belumlah baik gitu Bapak Ibu. Itu yang saya pegang sama janji Tuhan. Dan memang segala kekhawatiran dalam hidup kita pasti ada. Tapi saya hanya bisa bilang bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Tuhan sanggup melakukan hal di luar dari akal pikiran kita gitu. Bahkan Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, luar biasa Bu Risma. Happy endingnya gimana? Setelah dengar bahwa 14 hari koma, tiba-tiba dia bangun, bahkan pulang ke rumah. Kira-kira apa yang reaksi dari Bu Risma? Boleh share kepada kita, silahkan. Tolong di-unmute ya, tolong di-mute ya, jangan di-unmute ya, Bapak Ibu. Stay mute biar tidak ganggu ya, jangan ditekan-tekan. Terima kasih. Silakan. Waktu suami saya pertama dibilang video call dan saturasinya dia sudah mulai naik, terus juga pas saat dibilang Bu, Pak Ronald mau ngomong sama Ibu video call, di situ hati saya, Tuhan kau baik, di situ hati saya mengucap syukur sama Tuhan. Wah, saya nggak tahu lagi harus bilang apa ya sama Tuhan. Saya bilang, wah, saya sempat meragukan kuasa Tuhan, ya. Tapi saya bilang, aduh Tuhan itu, saya bilang, saya minta ampun, saya bilang, aduh Tuhan luar biasa, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Dan saat waktu suami saya bisa melewati proses itu semua dan sampai dia boleh pulang, saya menangis benar-benar dengan apa ya Bapak Ibu, wow, Tuhan itu luar biasa ya. Kadang kita
apa yang kita takutkan, yang kita pikirkan, itu yang di luar dari kemampuan kita gitu. Dan Tuhan itu ajaib, dan benar-benar saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan atas suami saya, dan saya melihat bahwa wow, dahsyatnya Tuhan itu ketika kita berdoa dan berseru sama Tuhan itu nggak pernah kembali dengan sia-sia gitu. Dan benar-benar, dan apa yang kita serukan sama Tuhan dan sampai Tuhan terteguh itu benar-benar nggak pernah kembali dengan sia-sia gitu. Dan benar-benar doa itu besar kuasanya, walaupun keadaan simpel. Tuhan nggak butuh doa yang bagaimana, tapi dengan hati yang hancur, dengan hati yang nggak tahu lagi harus mau bagaimana, hanya bisa percaya Tuhan, hanya bisa ini loh yang aku bisa, hanya Tuhan yang bisa lakukan. Itu benar-benar Tuhan benar-benar bekerja. Kadang-kadang kita berdoa Bapak Ibu, tapi ada rasa di mana nggak mungkin, dan itu kan nggak mungkin terjadi. Tapi di saat benar-benar hati yang hancur, nggak tahu lagi harus bagaimana, nggak tahu lagi harus bisa melakukan apa, hanya bisa ini loh yang aku cari jawabannya, ini loh hanya kepada ini yang bisa aku lakukan, hanya kepada dialah yang aku bisa buat segala sesuatunya jadi mungkin, hanya kepada dia yang bisa mengubah segala sesuatunya di dalam hidupku. Itu yang kita bisa petik gitu, bahwa doa itu adalah iman kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya untuk diri Tuhan, gue percaya, Tuhan aku percaya, bukan, tapi bersama dialah, bersama Tuhan lah, aku bisa melakukan hal yang tidak mungkin jadi mungkin gitu. Jadi aku doa itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa, berarti ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, berarti kita sudah mempercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat kita. Sekalipun waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Kadang Tuhan menjawab, oke, belum dulu nak, nanti dulu. Oke, iya, oke, belum. Tapi percaya pasti indah pada waktunya. Karena Tuhan itu dia tahu bahwa anakku ini butuh ditolong. Dia tahu dia butuh aku. Aku akan memberikannya. Jadi aku merasakan bahwa itulah benar besar kuasanya. Benar-benar doa orang benar, bila kita doakan itu besar kuasanya, dan benar-benar aku merasakan bahwa itulah Tuhan, kasihnya Tuhan. Wow, mari tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya yakin Pak Ronald dan Bu Ronald akan terus dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya tidak surprise kalau Pak Pendeta Ronald dan Ibu Pendeta Ronald suatu saat akan khotbah di Philadelphia dan dipakai. Amin. Amin. Ibunya udah pinter khotbah. Kami ya. Banyak luar biasa. Oke. Bapak Ibu Saudara, kesaksian Pastor Ronald ini dalam nama Yesus yang bagian pertama sudah kita upload di Facebook, juga kita upload di YouTube. Jadi sudah bisa lihat di Paradise Garden, di Benny Krisbianto. Mungkin Anda yang baru pertama kali join hari ini, saudara bisa cek kesaksian Pastor Ronald yang komplit ya, bagaimana sakit dan diangkat Tuhan. Dan ini patuh tentang doa. Jadi saudara maaf nggak bisa diulangi lagi. Jadi karena panjang dan bagus, jadi kita ada dua bagian. Baik, kita kembali ke Pastor Ronald. Haleluya. Ya, ada waktu beberapa menit lagi nih Pastor Ronald sama Bu Risma. Ya, Pastor Ronald dibawa ke surga. Wow, semua orang sih pingin ke surga gitu ya. Semua orang katanya di surga nggak ada kesedihan, nggak ada yang kedinginan, nggak ada yang kena encok, semua pokoknya happy ending. Tapi Tuhan suruh Pastor Ronald kembali ke dunia karena masih ada misi gitu. Pertanyaan saya yang pertama adalah, ada orang di sana yang nggak percaya kalau ada surga. Bahkan mereka mau enak-enak hidup di dunia ini. Sepertinya surga ini cuma ada di dunia ini ya. Main wanita, main mabuk, drug. Tolong Bro Ronald, bagi pemirsa yang ada di sini di YouTube dan di Facebook, tolong kasih tahu apa bedanya dunia sama surga. Kenikmatan kita di dunia sama di surga, apa bedanya? Dan kalau Bro Ronald sempat tidak mau pulang ke dunia, kenapa itu? Ya, setelah itu tolong share apa pesannya Tuhan buat Bro Ronald kenapa harus balik ke dunia lagi. Tolong Bapak Ibu Saudara di mute dengan hormat, biar hanya Pak Ronald yang bicara. Thank you, Tuhan berkati. Baik, ini pertanyaan yang bagus, Pastor Benny. Saya menyadari pada waktu saya ada di taman itu ya,
Tuhan juga bilang sih, kalau ini taman tempat persinggahan. Jadi saya memanggilnya bukan Tuhan, tetapi bukan Yesus juga, saya memanggil, roh saya ternyata memanggilnya Abba Bapa. Dan itu saya, kalau ada yang nanya, pakai bahasa apa sih Pak Ronald ngomongnya gitu ya. Yang jelas itu bahasa roh. Yang dimana saya mengerti bahasanya Tuhan dan Tuhan mengerti bahasa saya. Jadi itu bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa roh. Bahasa yang sangat-sangat yang luar biasa. Dan di situ saya waktu pas lagi di taman itu, waktu pas Bapak kejar saya lari, dia kejar loh, dia lari, Ronald, Ronald anakku. Saat saya berdiri itu Bapak Ibu, saya itu ya sejuk, taman itu kayak menakjubkan buat saya. Tetapi ketika dia hadir, dia lari ya Bapak Ibu, semakin dekat di tempat saya berdiri itu suasananya berbeda. Ketika dia semakin dekat, nah ini yang saya mau bilang Bapak Ibu, dia dekat, tempat saya berdiri itu lebih damai, semakin dekat, semakin damai, semakin menyejukkan, semakin kayak, waduh, kayak bagaimana kalau ketemu sama orang yang dikangenin tiba-tiba datang gitu ya. Nah itu yang saya rasakan, kayak tiba-tiba berdebar-debar, dan waktu saya dipeluk itu suasananya langsung penuh gitu Pak, Bapak Ibu. Jadi saya ngerasain ketika dipeluk itu ada energi, ada kekuatan yang luar biasa. Mungkin karena waktu itu dibilang, Pastor Timotius Hardono beliau bilang bahwa ini adalah itu namanya Taman Firdaus kalau secara firman Tuhan ya, Alkitab ya. Nah, tapi yang saya mau katakan bahwa gini, surga itu bukan bicara tentang afterlife loh. Bukan setelah kita meninggal kita akan masuk ke surga. Ternyata saya baru menyadari ketika Bapak waktu itu menunjukkan kehadiran dia ya, waktu pas saya lihat diri saya dengan beliau gitu ya. Terus saya merasakan bahwa ada pengertian baru dalam hidup saya, bahwa ternyata di mana Tuhan itu berada, kita rasakan itulah surga yang sebenarnya. Karena bahkan kita pada waktu kita membaca Alkitab ya, membaca firman, dan merenungkannya siang dan malam, itu kita rasain loh surga itu. Perjalanan bersama Tuhan itu membuat kita merasakan surga itu. Kemarin di sedikit pengalaman, kemarin di UPT ya, Pastor, UPT bersama San Francisco dan yang lainnya, kita lagi berdoa, dan Pastor Billy dari California kalau nggak salah. Dari San Francisco nyanyi My First Love. Jesus. Oh ya. Sempat nyanyi lagu itu ya, My First Love yang Jesus, Jesus, you are the one I need, ya kan kayak gitu. Di situ Bapak Ibu, saya rasakan yang sama Bapak Ibu. Ketika Tuhan peluk saya di taman itu, Bapak peluk saya. Ketika saya menyembah di via Zoom ini juga Bapak Ibu, di UPT kemarin, saya rasakan hal yang sama. Saya ngerasain surga itu bersama dia. Waktu kita menyembah, kita berbahasa roh. Hadirat Tuhan begitu kuat, itu surga. Waktu pas saya melihat diri saya berdosa, saya lihat Tuhan bilang, jangan anakku, jangan anakku. Saya melihat diri saya itu tidak berguna. Saya lihat diri saya, Tuhan, saya nggak mau buat, Tuhan saya nggak mau buat itu, Tuhan. Saya lihat diri saya berbuat dosa di situ, di ruangan itu, dan saya lihat Tuhan nangis, jangan anakmu. Di situ saya merasa berdosa, begitu Bapak Ibu. Saya merasa diri saya nggak layak untuk menyembah Tuhan. Tapi di situ Tuhan peluk saya ketika saya mengaku dosa. Di situ saya merasakan surga itu. Jadi banyak yang bilang, wah Ronald beruntung ya, kamu bisa bertemu Tuhan di taman. Enggak, kita beruntung. Setiap hari kita ketemu Tuhan. Hanya kita, karena kita dosa, kita ambisi, kita nggak ngerasain hadirat Tuhan itu. Kita nggak ngerasain surga itu. Makanya bersyukur ya hari ini Bapak Ibu ya, ada di hari Minggu hari ini, bisa dengar kesaksian ini bahwa ketahuilah, hari ini kita lagi tadi nyembah Tuhan, dia ada loh di samping kita, dan itulah surga kita. Amin, haleluya. Terakhir Pastor Ronald sebelum closing statement. Pastor Ronald kan menjadi tour guide di Bali.
Orang Oh ya. bilang Bali itu paradise. Walaupun musim COVID pun orang Jakarta, Bandung, Surabaya rame-rame ke Bali. Dan saya sangat tahu Pastor Ronald pasti tahu tempat-tempat yang indah di Bali. Ya, bahkan Obama pun ke Bali untuk Oh ya. menikmati dunia. Tolong Pastor Ronald gambarkan apakah ada tempat di dunia ini seindah surga. Supaya kita semua pingin sekarang Pastor Ronald harus jadi tour guide kita ke surga. Tidak lagi ke Bali tetapi menjadi tour guide ke surga. Tolong cerita 1 menit apa yang terjadi di surga, gimana keadaan Firdaus, supaya kita semua nggak hanya pingin ke Bali, tetapi pingin ke Firdaus. Silahkan. Ya. Kalau dibilang kemarin itu, saya juga waktu itu juga nggak tahu kalau itu Taman Firdaus ya, Pastor ya. Saya pikir itu juga surga. Saya pikir itu surga karena taman itu hijau, rumputnya hijau Bapak Ibu. Jadi itu hijau, benar-benar hijau, hamparan yang hijau dan itu rumput semua. Lalu ada pepohonan-pepohonan yang desain pepohonannya itu berbeda, bentuknya berbeda dan itu indah dan buah yang ranum-ranum ya, yang besar-besar itu ada dengan penuh warna, ada yang warna mocha, ada yang warna kemerahan, ada yang warnanya kecoklatan ya, ada yang warnanya kuning kemerah-merahan. Nah, di samping kanan saya itu warnanya kuning kemerah-merahan. Bahkan waktu itu Bapak bilang gini, Ronald anakku makanlah, petiklah buah di samping kamu. Jadi saya disuruh petik buah di samping itu, terus saya petik, muncul lagi Bapak Ibu buah yang sama. Ketika saya petik itu muncul lagi buah yang sama di pucuk yang saya petik itu. Saya kaget, bisa muncul lagi buah yang baru dari pohon itu kan. Tiba-tiba, wah saya kaget. Saya coba makan buah ini kan. Ketika saya makan itu sampai sini Bapak Ibu, airnya segar. Bukan manis banget enggak, tapi segarnya luar biasa. Dan ketika sampai airnya itu mengalir di dagu dan leher saya bilang sama Bapak, Bapak, segar buahnya, saya bilang gitu. Terus Bapak bilang begini, seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah manis, segar, dan berkenan di hatiku. Saya bilang, iya Bapak, saya mau, saya bilang begitu. Lalu dia bilang begini, kesempatan ada di tanganku, adalah hak istimewa, hidup dan mati ada di tanganku. Aku memberikan kesempatan buat anak-anak manusia untuk mengenal aku dan menyembah aku. Tapi aku memberikan kesempatan kepada anak-anakku, yaitu doa. Dia bilang begitu. Karena doa, aku bisa mendengar dan menjawab. Jadi ternyata Bapak Ibu, kuasa doa itu luar biasa. Apapun rasanya begini, ada pengertian perenungan buat saya. Saya sampai agak sedikit tergelitik, bilang gini, aduh Pak, saya banyak sekali dosanya. Lebih baik Pak Pendeta aja yang berdoa, saya nggak kurang layak untuk berdoa. Banyak yang begitu. Karena dosa, akhirnya dia nggak layak untuk berdoa pun buat sama Tuhan itu nggak layak. Saya menemukan orang-orang seperti itu dalam pelayanan saya. Saya bilang, kita itu dilayakkan Tuhan. Bahkan dia duduk bersama pemungut cukai, sama dengan kupu-kupu malam. Yesus saja hadir untuk mereka karena tahu mereka butuh Tuhan. Bahwa kita hari-hari ini tuh butuh Tuhan. Gimana caranya kita butuh Tuhan? Berdoa. Haleluya. Butuh Tuhan. Benar sekali. Karena doa itu memang harus menjadi nafas hidup orang percaya. Karena dengan doa, Tuhan mendengar dan menjawab. Saya waktu itu lagi berdoa juga minta motor. Saya lihat diri saya lagi minta motor sama Tuhan. Karena saya lagi ngerjain skripsi. Saya bilang, Tuhan motor saya hilang, Tuhan tolong kasih saya motor baru, saya bilang gitu. Saya itu dikejar debt collector, saya nggak bisa bayar motor saya yang hilang itu bagaimana tuh, karena waktu itu lagi leasing ya, kredit. Terus Tuhan di samping saya bilang gini, saya lihat diri saya dengan ada Tuhan di samping saya, dia bilang gini, dia bisik gini, tenang anakku, nanti kuberikan kamu motor. Langsung di situ langsung Tuhan bilang, tapi saya nggak dengar, saya baru mengerti. Kalau kita merendahkan hati kita ya, merendahkan hati kita dengan firman, ya, kita bisa dengar loh suara Tuhan. Langsung directly itu. Karena kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita punya ambisi, punya keinginan. Karena kita ada dosa yang kita nggak mau kita tanggalkan. Sehingga kita nggak ngerti maksudnya Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa
Tuhan ingin kita nggak sombong. Karena sombong itu berarti kita, ternyata arti kesombongan itu bukan kita cuma ngomong, oh angkuh gitu ya. Tapi ternyata nggak mengaku dosa itu sombong loh. Nggak baca firman Tuhan aja itu sombong loh. Satu hari aja kita nggak baca firman Tuhan, itu ternyata sombong, kata Tuhan. Jadi itu yang membuat kita nggak ngerti apa yang maunya Tuhan hari ini. Pastor Bahkan Ronald. Daud, ya. Yes, terima kasih, luar biasa. Kita akan undang Anda lagi, ya. Jadi ada pepatah, mohon kalau ada sumur di ladang, kita akan berjumpa kembali. Sebelum closing statement, ada pertanyaan terakhir dari istri saya. Silahkan. Sama juga dia pernah kehilangan motornya waktu kuliah. Haleluya. Jadi tadi kan Bu Risma doa ya, mengucapkan doa Mazmur 91. Nah, banyak orang yang sekarang mikir bahwa udah doa Mazmur 91 kok masih kena COVID gitu. Tadi juga saya lihat Pak Ronald juga kena COVID, tapi apakah Pak Ronald tetap mengalami Mazmur 91 itu? Bahwa 1000 orang rebah di sisimu, tapi engkau hanya melihat saja sekalipun kena COVID. Apakah Mazmur 91 itu benar-benar terjadi buat orang yang hatinya melekat sama Tuhan, sekalipun harus diizinkan lewati sakit COVID? Apakah Mazmur 91 yang seperti yang kita baca, yang kita renungkan itu terjadi? Dan terakhir, nanti Bu Risma boleh closing statement nih Bu Risma. Encourage kami ibu-ibu, karena di Philadelphia ini mayoritas kebanyakan jemaatnya ibu-ibu nih. Nah, Bu Risma nanti setelah Pak Ronald jawab tadi pertanyaannya, boleh closing statement, encourage kami ibu-ibu, para enci-enci AI di sini supaya tetap berdoa setia, atau apapun yang ditaruh Tuhan di hati Bu Risma untuk mengencourage kami, silahkan disampaikan sebagai closing statement hari ini. Thank you, Tuhan berkati. Baik, jadi kalau Saya dulu kayaknya. saya dulu ya. Iya, Ya, ya. silakan, Ronald Ronald, boleh ya. singkat yang 91 Tapi itu. kan kamu terakhir ya, sorry ya. Oke, jadi betul Bapak Ibu. Jadi Mazmur 91 itu tergenapi dalam kehidupan saya. Ketika saya siuman itu Bapak Ibu, saya ngelihat ruang perang di kamar itu, karena itu semacam ruang perang, peperangan luar biasa Bapak Ibu, karena di kanan saya, di kiri saya itu menggunakan ventilator, di seberang saya tidur itu juga batuknya sampai gitu. Setiap detik itu dia gitu. Terus saya ngerasakan kengerian yang luar biasa di ruangan itu Bapak Ibu. Saya stresnya sangat stres Bapak Ibu, benar saya stres. Tapi Mazmur 91 ini berkata, dia bilang begini, bahkan sebelah kanan saya meninggal. Hari kedua ketika saya siuman, di sebelah kanan saya meninggal. Hari ke-6 meninggal yang sebelah kiri saya. Bagaimana saya nggak stres? Keranda sudah dikerandain gitu. Keluar COVID. Bapak Ibu mengerti nggak? Bagaimana saya nggak lebih stres di situ. Tapi saya diingatkan firman Tuhan, dibilang di Mazmur 91, dia bilang begini, yang tadi yang dikatakan ya. Nah ini di ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mazmur 91 ayat 7-8. Tetapi yang paling penting, Tuhan ngomong gini sama aku. Sungguh hatimu Ronald melekat kepadaku, maka aku akan meluputkanmu, aku akan membentengimu, sebab aku mengenal namamu. Makanya dibilang panggil Ronald, Ronald anakku. Bila Ronald berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyertai Ronald dalam kesesakan, Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Disitulah kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita tuh di hatinya Tuhan loh. Dan Tuhan mengenal kita dan mengenal nama kita, dan kita diluputkan dari itu semua. Itu mungkin jadi kekuatan buat kita semua yang saat ini hari ini mengalami keadaan krisis pandemik hari ini. Tapi jangan takut, ada nama kita di hatinya Tuhan. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya, malapetaka. Kita bersyukur dan jangan khawatir.
jangan lupa bahagia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Haleluya. Yesus. Silakan Ibu closing statement mengencourage kami semua. Ya, kalau saya mau bilang Tuhan itu baik ya. Kalau saya nggak ada apa-apanya sama ibu-ibu yang luar biasa di sini. Nah, ibu-ibu tuh kalau udah berdoa itu luar biasa loh Bapak Ibu, benar-benar. Karena saya benar-benar ngeliat gini, oh gini ya peran seorang istri. Karena saya melihat gini, kalau mama saya berdoa itu kadang seperti kayak ngeklaim Tuhan ya, kayak pasti Tuhan. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu kalau berdoa powerful ya, makanya kalau lagi di menara doa saya lihat ibu-ibu kalau berdoa tuh bisa nangis, bisa tertawa, bisa gitu. Saya melihat ekspresi, saya melihat wow, iya emang Tuhan itu ciptakan penolong bagi suami, dan itu benar-benar ibu-ibu tuh luar biasa ya. Emang Tuhan itu kasih benar-benar karunia yang luar biasa, dan bisa berdoa buat suami, bisa berdoa buat anak-anaknya gitu. Dan itu memang powerful Bapak Ibu Saudara. Jadi saya merasakan juga bagaimana mama saya berdoa buat saya gitu. Dan itu powerful gitu. Dan saya cuma mau bilang bahwa kalau mau dibilang kami udah berdoa, kami udah baca Mazmur 91, tapi terjadi juga Covid gitu kan. Kalau mau dibilang kalau bisa ini terjadi, bahwa kami sudah pakai protokol segala, tapi kami bilang bahwa ini wabah gitu, dan kami ingatkan bahwa ini wabah siapapun bisa kena gitu. Tapi disitulah tangan Tuhan, bahwa Mazmur 91 berjanji bahwa Tuhan menyertai gitu. Dan Tuhan menyertai itu kita dengan apa? Dengan kekuatan doa kita, dan hanya kita minta dengan doa, Tuhan menolong dan melindungi, bahkan melewati setiap proses yang ada gitu. Dan saya mau bilang luar biasa, ada satu yang saya diteguhan bahwa Bapak Ibu, urapan itu ketika orang diurapi ada harga yang harus dibayar. Pengertiannya begini, ketika kita minta Tuhan, kita mau jadi berkat untuk orang itu bisa sembuh. Kita ngalamin dulu gitu. Tuhan, kami mau jadi berkat supaya memberkati setiap rumah tangga. Rumah tangga tuh ada harus yang diharga yang kita harus bayar adalah rumah tangga kita dipulihkan dulu sama Tuhan untuk kita bisa jadi berkat. Amin. Jadi saya mau bilang bahwa terkadang bahwa saya bilang bahwa doa yang kita lakukan sama Tuhan, yang kita panjatkan setiap hari sama Tuhan, itu nggak kembali sia-sia Amin. sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan tuh selalu mendengar, dan pasti dia akan menjawabnya gitu, dengan caranya Tuhan ya, dengan kehendaknya Tuhan ya gitu. Tapi dan percaya Bapak Ibu bahwa setiap apa yang kita doakan gitu, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak tanpa Tuhan. Itu Tuhan itu senang, dan Tuhan tuh happy gitu. Dan saya merasakan bahwa gini ya caranya, ketika benar-benar nggak ada lagi yang bisa diandalkan di dunia ini, dan benar-benar nggak ada yang bisa. Tuhan ngajarin saya ya bagaimana iman percaya seorang istri, iman percaya seorang ibu ya selainnya. Bagaimana Tuhan ngajarin bahwa nggak ada lagi kamu yang bisa kamu andalkan gitu. Ini loh, kamu harus berdoa buat suami kamu antara hidup dan mati. Bagaimana sedangkan ini penyakit COVID yang harus banyak orang menjauhi kita, tapi di situ Tuhan mengajarkan bahwa nggak ada lagi. Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu butuh Tuhan. Dengan kita butuh Tuhan, kita harus berdoa terus sama Tuhan. Doa itu adalah mengajarkan kita komunikasi dengan Tuhan, connecting dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan bahwa kita itu selalu ada bersama dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan kita berdoa gitu. Dengan kita berdoa bahwa kita tahu bahwa hidup kita itu selalu ada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa diberkati, lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Thank you Bu Risma, thank you Pak Ronald. Semua semangat berdoa, karena doa kita tidak ada yang pernah sia-sia. Amin. Biar pagi hari ini melalui kesaksian Pastor Ronald dan Ibu membawa kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita cintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, karena hanya Dialah sumber pengharapan yang satu-satunya bisa kita andalkan. Ya saudara, nyanyi sama-sama bersama dengan kami. Sing together, Jesus, 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 Lord Jesus.
ini berkata bahwa biarlah kasih kita hanya kepada Tuhan. Our first love hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yes, Lord Jesus. Setelah kita mendengarkan kesaksian ini, mari responi saudara, bahwa kasih kita yang nomor satu hanya kepada Kristus. Dan seperti tadi Brother Ronald berkata, waktu Tuhan beserta dengan kita, waktu Immanuel, Tuhan ada di samping kita, jangan takut apapun pergumulan dalam hidup ini, apapun masalah, apapun doa-doa saudara, Tuhan pasti menolongnya. Yang setuju katakan amin. Surga itu bukan hanya tentang kehidupan yang nanti, tetapi waktu kita disertai Tuhan, waktu Dia berjalan bersama dengan kita, maka kita akan melihat kebajikan dan kemurahannya dinyatakan atas hidup kita. Siapa yang hari ini mau disertai Tuhan, angkat tanganmu. Siapa yang mau disertai Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mohon penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kalaupun kami harus bekerja, kalaupun kami harus melewati banyak pergumulan, kami mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kami mengangkat tangan, kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat, kami berdoa melepaskan berkat Tuhan, penyertaan Immanuel, Tuhan bersamamu. Immanuel, Tuhan menyertaimu. Immanuel, Tuhan ada di sampingmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Apapun masalah yang kau hadapi, percayalah, Immanuel, katakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjawab doa-doa kami. Bapak Ibu Saudara, beberapa di antara saudara sudah berdoa bertahun-tahun. Dan kalau doamu belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Terus berdoa, percayalah. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, hadiratmu ada di sini. Saudara, mari kita ambil waktu 1 menit, setengah menit sampai 1 menit. Anda berdoa, doa-doamu yang belum dijawab Tuhan. Mari kita doakan di awal tahun ini. Masing-masing pribadi berdoa 1 menit. Saudara berdoa untuk keluargamu, saudara berdoa untuk ekonomimu, saudara berdoa untuk anak-anakmu, suamimu, istrimu. Mari berdoa, masing-masing berdoa. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Immanuel, Dia bersama dengan kita. Kiralaba karalabaraba. Haleluya, haleluya. Mari berdoa, berdoa. Dia mendengar kita, Dia mengerti kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua di tempat ini.